Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindi Esdaningrum, NIM 3119655 beserta kedua rekan saya akan menjelaskan tentang pendanaan usaha baru. Perkenalkan, nama saya Sadu Jayanti, NIM 311960888. Nama saya Pradika Puspita Eka Ningrum, NIM 311966069. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pendanaan usaha. Terdapat dua sumber pendanaan usaha, yaitu ekuitas atau modal sendiri dan utang pendanaan ekuitas. Yang pertama, pendanaan ekuitas dapat diperoleh dari tabungan individu, teman, atau saudara, investor perorangan, perusahaan besar, perusahaan modal ventura, dan perorangan. Yang kedua, pendanaan dari utang. Pendanaan dari utang yaitu merupakan pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari pinjaman teman, pemasok, pemberian pinjaman berbasis aset, bank-bank komersial, program yang didukung oleh pemerintah, lembaga-lembaga keuangan swadaya masyarakat, perusahaan besar, dan perusahaan modal ventura. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembiayaan modal. Pembiayaan modal ada dua jenis, yaitu dalam arti sempit, suatu modal yang diperlukan untuk suatu usaha. Sedangkan dalam arti luas, dapat didefinisikan sebagai pendanaan yang digunakan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Ada juga faktor-faktor ekonomi yang menentukan keuangan. 1. Faktor ekonomi perusahaan. Usaha untuk memiliki prospek pertumbuhan dan kemampuan dalam jangka panjang. 2. Kematangan perusahaan atau maturity of the company. Posisi siklus hidup produk dalam bisnis atau usaha. 3. Sifat aset-asetnya. Besarnya aset kelihatan atau tidak kelihatannya oleh perusahaan. 4. Pilihan-pilihan pemilik untuk hutang atau modal sendiri. Pertimbangan mengenai pilihan kebutuhan antara mencari uang atau menggunakan modal sendiri sehingga biaya dapat dikurangi. Dari mana sumber dana yang bisa memberikan sumber dana modal? Terdapat 8 sumber-sumber tersebut, yaitu pertama, dana pribadi yang berasal dari tabungan pribadi atau deposito, menjual barang berharga, dan sebagainya. Yang kedua, dana pribadi sistem gadai dapat diperoleh dengan menggadaikan barang maupun surat berharga ke lembaga formal maupun non-formal. Ketiga, pinjaman kepada lembaga non-formal. Dana didapatkan dari pinjaman arisan keluarga atau kelompok. Yang keempat, bermitra atau berpartner, mendapatkan pendanaan dengan mengundang investor untuk memodali atau pendanaan dari lembaga kemitraan. Kelima, hibah, mendapatkan dana dari perusahaan atau lembaga yang mempunyai program pengembangan kewirausahaan. Yang keenam, pinjaman ke lembaga non-bank. Jenis peminjaman ini antara lain pinjaman ke koperasi, simpan pinjam atau BPR, pinjaman ke lembaga pembiayaan maupun leasing. Yang ketujuh, pinjaman ke bank. Dana didapatkan dengan meminjam langsung ke bank. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pasar modal. Menerbitkan surat hutang dan ditawarkan ke publik melalui pasar modal. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya beserta kedua rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun materi yang diberikan. Terima kasih.